Perbandingan kecepatan sudut jarum penunjuk jam, menit, dan detik pada suatu jam dinding adalah. Oke, jam dindingnya kita anggap ini ya. Kalian lihat kan jam dindingnya berbentuk tuh. Nah, ini jarum panjang menit ya, terus ada jarum pendeknya dan ada jarum detiknya gitu ya. Yang paling cepat berputar tentu saja detik ya. Oke, ini jarum detik, ini kita sebut omega 1, kemudian jarum menit omega 2, dan jarum yang satu lagi yaitu jam penunjuk jamnya adalah omega 3 gitu. Yang ditanya adalah perbandingan kecepatan sudut. Nah, ini omega ya. Oke, kecepatan sudut jarumnya. Jadi yang kita bandingkan adalah jarum jam, jam dulu, jadi yang jam 3 berbanding menit, dan yang terakhir adalah detik yang omega 1 ya. Baik, oke, untuk mencari berapa besar perbandingannya caranya gini. Kan kalian ingat bahwa kita harus melihat dalam kasus ini adalah, kalian bayangkan apa sih yang sama? Nggak ada yang sama ya, antara menit, detik, dan jamnya berbeda-beda kecepatannya. Tapi ternyata ada yang sama tuh. Yang sama adalah apa? Waktu untuk satu putaran penuh. Nah, itu yang jadikan sebagai patokan. Oke. Untuk jam, oke, ingat, jam itu berarti dia membutuhkan waktu. Oke, kita tulis di sini apa sih yang disebut omega itu? Oke, sudut yang ditempuh, ya kan, itu ya. Jadi omega itu adalah sudut yang ditempuh satu putaran penuh ya. Kita anggap satu putaran penuh mereka menempuh 2 pi radian atau 2 kali kalau dijadiin derajat, ini 180 derajat, 360 derajat ya, dibagi dengan waktu atau periodenya. Gitu. Ini omega sebenarnya itu ya. Jadi kita bagilah masing-masing di sini T3 gitu. Ini omega 2 adalah 2 pi satu putarannya dibagi waktu periode satu putarannya T2. Ini 2 pi dibagi T1 gitu. Oke, sekarang ingat. Oke, ini bisa dicoret kan semuanya 2 pi nya. Tinggal kita lihat T-nya. Nah, yang berbeda-beda T-nya nih. Waktu periode, oke, atau periode untuk satu putaran dari jam. Yang omega 3 itu apa? Jam ya. Jam itu satu putaran berapa? 12 jam kan? Ya. Jadi 12 jam ditulis ya. Oke, berbanding yang menit. 1 menit satu putarannya berapa? Waktu putarannya, periodenya ternyata adalah 1 menit ya. 1 menit kan satu putaran ya kan. Oke, untuk yang menit 1 menit, sedangkan yang 1 detik sorry. Dan untuk yang menit adalah satu putarannya berapa? 1 menit. Menit itu kalau kita lihat dia berputar satu putaran itu untuk menunjukkan satu jam ya nggak? Oke kan, kalau menit itu kan 5 menit di sini, 10 menit, 15 menit di sini, 30 menit di sini, 45 menit di sini, 60 menit kembali lagi. Jadi 60 menit itu 1 jam gitu. Berbagi, oke, kalau periode dari jam detiknya, sekarang jarum detiknya itu berputar satu putaran berapa lama? Ternyata lamanya adalah 1 menit gitu. Ya, 60 detik kan. Nah, inilah dia perbandingannya. Nah, ini biar seragam kan beda nih pernya, kita samain dong. Disamain dengan apa? Disamain dalam menit aja kali ya. Oke, karena di sini udah ada menit, jadi 12 jam itu 60 menit ya nggak? Kali di situ kan 12 kali 60 bagi 1 jam itu 1 kali 60 menit. Oke, dan di sini yang detik 1/1 menit. Oke. Nah, ini menitnya boleh dicoret lagi karena udah sama dan ada di bawah semua ya. Jadi kita dapat perbandingannya sekarang gitu. Tapi kan nggak enak nih, aduh gimana ya? Kita kali lagi ini semuanya. Nah, dikali berapa ini? Dikali dengan 12 kali 60 gitu. Ini kalau dikali 12 kali 60 dikali 1/12/60, atau dia dibagi dia 1 kan. Nah, jadi untuk yang bagian jamnya nih udah dapet yaitu 1 pembandingnya. Kemudian untuk menit ini kalau dikali dengan dia 12, jadi gini tulis aja di sini ya, 12 kali 60 ini dikali lagi dengan ini 1/12
1 kali 60, 60 nya kan coret, jadi dapat tinggal 12. Dan di sini ya 12 kali 60, berapa sih 12 kali 60 itu? 720. Oke, jadi ada pembanding yang seperti ini, 1, 12 dan 720 yang gitu. Ternyata gampang ya. Jadi ikuti terus belajar asik fisika biar kalian jadi makin paham fisika asik.